Prabowo ingin Indonesia mampu produksi mobil, motor, hingga komputer sendiri. Presiden RI Prabowo Subianto berharap agar Indonesia kelak mampu memproduksi sendiri barang-barang berteknologi tinggi, seperti mobil, motor, dan komputer. Hal itu Prabowo sampaikan saat beri pengarahan dalam acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2024 dengan mengusung tema Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia 2024 di Sentul International Convention Center, SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Terus terang saja, saya dalam hati, saya tidak mau terima bahwa bangsa keempat di dunia, bangsa yang diberi kekayaan begitu besar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dikasih semua elemen untuk menjadi negara maju tidak bisa bikin mobil, tidak bisa bikin motor, tidak bisa bikin komputer. Saya tidak terima, kata Prabowo, dikutip keterangan resmi tim media Prabowo yang dikirimkan pada Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Dengan amanah yang telah diberikan rakyat kepada Prabowo untuk bisa menjadi presiden, Prabowo mengatakan dirinya bersyukur dan berterima kasih kepada rakyat dan semakin ingin mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. Saya bersyukur, saya berterima kasih, saya diberi kesempatan untuk memimpin pemerintah Indonesia 5 tahun yang akan datang, ujar dia. Saya bersyukur karena sekarang saya diberi kesempatan untuk mengarahkan, untuk mewujudkan hal-hal yang saya anggap kritikal bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia, tutur Prabowo. Ex-Menteri Pertahanan itu juga mengajak semua pejabat di negeri ini untuk memusatkan pikiran dan wewenang yang dimiliki saat ini sepenuhnya demi kepentingan rakyat. Menurutnya, Indonesia akan lebih cepat menjadi negara maju apabila seluruh pejabatnya memiliki pola pikir tersebut. Para pengambil keputusan di seluruh Indonesia, nasib bangsa Indonesia di pundak saudara-saudara sekalian, di pundak kita, kata Prabowo. Saya mengajak, ayo 5.000 sekian, pejabat, kalau kita kompak, kalau kita bersatu, kalau kita pusatkan pikiran kita, kepintaran kita, pengalaman kita, wewenang dan kekuasaan yang ada di kita pakai untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat kita. Saya kira Indonesia akan maju lebih cepat, ucap dia. Presiden Prabowo menerbitkan aturan untuk menghapus utang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah PP Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November tahun 2024. Saya akan menandatangani PP Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November tahun 2024 tentang penghapusan utang macet kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya, kata Prabowo di Istana Merdeka, Selasa. Ia menuturkan, kebijakan ini mempertimbangkan saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia. Dia berharap, penghapusan utang macet dapat membantu para petani, nelayan, hingga UMKM lain dalam meneruskan usaha-usahanya. Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka, ucap Prabowo. Ia pun berharap, para petani dan nelayan itu dapat lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara. Namun hal-hal teknis terkait persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti kementerian maupun lembaga terkait. Dan kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara, jelas Prabowo. Setelahnya,
Prabowo lantas menandatangani belei tersebut di hadapan perwakilan petani hingga nelayan, serta para menteri yang hadir, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Tak lagi BUMN, Bulog bakal langsung di bawah Presiden Prabowo. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik, Perum Bulog, direncanakan melakukan transformasi kelembagaan. Nantinya, Bulog akan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan transformasi tersebut, Bulog tidak akan lagi berstatus badan usaha milik negara, BUMN. Ini Bulog nanti jadi ke lembaga pemerintah lainnya, langsung di bawah Presiden. Enggak, berstatus BUMN, dong, ujar Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Wahyu mengaku Prabowo telah memintanya untuk mempersiapkan transformasi kelembagaan Bulog, sembari menunggu terbitnya keputusan Presiden, Kepres. Ia pun menegaskan tak mendapatkan arahan terkait instansi yang dipimpinnya akan berpindah di bawah naungan Kementerian Pertanian, Kementan. Saya tidak ada perintah begitu, di bawah Kementan. Saya diperintah Presiden menyiapkan transformasi kelembagaan, kata dia. Sebagai informasi, penetapan Perum Bulog sebagai BUMN tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum, Perum Bulog. Sebelum berubah menjadi badan usaha berpelat merah, Bulog pertama kali dibentuk berdasarkan keputusan Presidium Kabinet Nomor 114, UKEP, 5/1967 pada tanggal 10 Mei tahun 1967 dengan nama Lembaga Pemerintah Non-Departemen, LPND, Bulog. Tujuan pembentukan Bulog adalah untuk mengamankan penyediaan pangan dan menjaga stabilitas harga. Kemudian, pada tahun 2000, pemerintah mulai mendorong Bulog menjadi berstatus badan usaha dengan terbitnya Keputusan Presiden, Kepres Nomor 29 Tahun 2000 tentang Badan Urusan Logistik. Tugas pokok Bulog kala itu melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi, dan pengendalian harga beras, serta usaha jasa logistik. Hingga pada akhirnya, di tahun 2003, LPND Bulog berubah status menjadi perusahaan umum, Perum Bulog dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003. Perubahan status itu pun membuat alur koordinasi vertikal Bulog yang semula berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden kini menjadi di bawah koordinasi Kementerian BUMN.